Ki Ageng Séla. Ki Ageng Séla atau Kiai Ngabdurrahman adalah tokoh spiritual dari Séla yang hidup di masa kerajaan Demak. Ia dikenal dengan kesaktiannya sebagai tokoh yang mampu menaklukkan petir. Ki Ageng Séla atau Kiai Ngabdurrahman adalah tokoh spiritual dari Séla yang hidup di masa kerajaan Demak. Ki Ageng Séla memiliki nama kecil Bagus Songgom, keturunan Ki Getas Pandawa. Ia hidup di masa kerajaan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggana awal abad ke-16. Dia lahir sekitar akhir abad 15 atau awal abad ke-16. Ki Ageng Séla pernah ditolak menjadi anggota prajurit Tamtama Kerajaan Demak. Karena dalam ujian mengalahkan banteng, ia memalingkan kepalanya. Ketika akibat pukulannya, darah yang menyembur dari kepala banteng mengenai matanya. Karena memalingkan kepalanya itu, dia dipandang tidak tahan melihat darah, dan karena itu tidak memenuhi syarat. Penolakan itu membuat Ki Ageng Séla kecewa. Bila cita-cita ini tidak dapat tercapai olehnya sendiri, maka dia mengharapkan keturunannya nanti menjadi seorang pemimpin yang pemberani. Ki Ageng Séla bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Ia hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama dan tumbuh sebagai seorang yang religius. Di kemudian hari, ia benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempatnya tinggal bernama Desa Séla. Nama Séla berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi dan merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat di wilayah Grobogan. Di desa tersebut juga Ki Ageng Séla meninggal dan dimakamkan. Ki Ageng Séla dikenal sebagai sang penakluk petir. Kisah tersebut bermula saat Ki Ageng Séla membuka ladang. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika itu datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar sehingga mengganggu kegiatan petaninya. Terganggu dengan hal tersebut, Ki Ageng Séla menantang petir yang berusaha mengganggunya untuk menampakkan wujudnya. Tak lama kemudian, petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Ki Ageng Séla yang merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadi perkelahian antara keduanya diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya Ki Ageng Séla berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandri, dan makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Séla pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud tersebut ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Di Demak datanglah seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh kakek tersebut. Lalu suara petir menggelegar. Mendadak kakek dan nenek tersebut menghilang. Kisah tersebutlah yang membuat Ki Ageng Séla dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Séla menaklukkan petir diabadikan dalam ukiran pada Lawang Bledek
atau pintu Masjid Agung Demak. Sampai sekarang pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal, camara, dan dua kepala naga yang menyamburkan api. Papali Ki Ageng Séla. Ki Ageng Séla merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Ia memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat, hidup, dan keagamaan. Sebagaimana tradisi pengajaran di tanah Jawa, para santri Ki Ageng Séla mencatat dan menuliskan ajaran-ajaran yang disampaikan olehnya. Tulisan-tulisan selanjutnya menjadi pemikiran utama Ki Ageng Séla yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Papali Ki Ageng Séla. Papali atau larangan atau nasihat seorang guru kepada muridnya terkait dengan hal-hal yang dianjurkan untuk dijauhi. Nasihat lisan tertulis. Nasihat lisan tersebut ditulis dan dikumpulkan oleh murid-muridnya menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk tembang macapat. Papali Ki Ageng Séla tersebut mengajarkan tentang kesusilaan, kebatinan, dan keagamaan. Dalam merumuskan ajarannya, Ki Ageng Séla menggunakan pendekatan filsafat Jawa seperti yang pernah diterapkan oleh para wali sebelumnya. Papali Ki Ageng Séla ini dituturkan oleh sesepuh di desa Séla, yaitu Ki Pariwara, mengatakan, hendaknya pesan ini dihargai karena akan membawa berkah bagi yang melaksanakannya, dan juga akan membuat selamat serta segar bugar. Kalau istilah zaman sekarang, sehat sejahtera, jauh dari segala kesulitan. Takulub den keparangarsi, tauruhanmu nora endah-endah, ngelmu kangsun imanaken, amun piwulange yang Ki Ageng Séla linuwe, nyatane wis anyata, cihnane linuhung kang mangkoni tanah Jawa, datan liya tedake jeng Kyai Séla lan iki biar sakna. Papali iki ajinen amberkahi tur salamet seger kawarasan. Papali iki mangkene ojo agawe angkuh, ojo ladak, ojo ajail, ojo manah surakah, lan ojo calimut, lan ojo guru alman, ojo jail wong jail, pan gelis mati, ojo amanah ngiwa, ojo sain den wedi ing isin. Ya wong urip ya ngagungken awak, wong urip kinet baguse, ojo lali abagus. Bagus iku dudu mas picis, pan dudu sasandangan, dudu rupa iku. Wong bagus pan ewuh pisan, sapa pada wong urip pan podo asik, perak ati warnanya. Terjemahan: ketahuilah engkau, bukan hal yang muluk-muluk ilmu yang aku percayakan, hanya ajarannya Eyang Ki Ageng Séla yang terpuji. Nyatanya sudah terbukti tanda luhurnya yang membimbing tanah Jawa tidak lain anak turunnya Jeng Kyai Séla. Nah ini dengarkanlah. Papali ini hargailah karena memberkati dan juga membuat selamat segar bugar. Papali ini seperti ini.
jangan berbuat angkuh, jangan ladak, jangan jahil, jangan berhati serakah, dan jangan celimutan, dan jangan memburu pujian. Jangan jahil karena orang jahil cepat mati, juga jangan berhati kepada keburukan. Jangan tak tahu malu yang takut akan rasa malu. Juga orang hidup jangan menganggap besar diri. Orang hidup carilah bagusnya, jangan lupa memperbagus diri. Yang disebut bagus bukan karena banyak emas dan uang, sungguh bukan karena pakaian, bukan dalam rupa atau penampilan. Orang bagus di sini sungguh sulit sekali. Sesama orang hidup semua mengasihi, maksudnya semua dekat hatinya. Itulah sekilas kutipan tentang Ki Ageng Sela. Semoga bermanfaat. Salam budaya.